Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita harus tetap bersyukur dalam segala hal, dalam segala keadaan yang sedang kita hadapi. Sebab kita percaya bahwa ada rencana Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Bahkan kita percaya setiap apapun yang terjadi, Tuhan punya rencana yang terbaik. Bahkan kita akan melihat segala kebaikan Tuhan. Saya menghimbau dan mengharapkan dalam kondisi-kondisi seperti ini, kita mau terus memuji, menyembah Tuhan, memiliki kualitas hidup yang terbaik untuk senantiasa menyembah Tuhan. Mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan. Kita mau menyembah bersama keluarga kita, sebab kita percaya ketika kita menyembah, kita sedang membangun takhta kemurahan Tuhan. Apapun yang terjadi, musim apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan kita, mari kita melihat kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang ajaib buat kita semua. Mari kita datang menyembah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu. Dan setiamu tak pernah lalu. Dirimu semusim berlalu, semusim berlalu, namun Kau selalu melihara. Apapun yang sedang kita hadapi, baik mungkin itu kita berkata ini masa-masa pada gurun buat kita, masa-masa yang mungkin sulit buat kita. Tapi jangan pernah kita khawatir, jangan pernah kita ragu, sebab di masa apapun Tuhan tetap memberkati kita. Di masa apapun Tuhan tetap menolong kita. Kita ingat bangsa Israel ketika mereka di padang gurun, mereka dipelihara Tuhan dengan luar biasa.
Percayalah di musim apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, bahkan sesulit apapun, saya percaya ada mujizat Tuhan. Saya percaya ada kebaikan Tuhan yang luar biasa. Jangan pernah ragu, tetap jaga hati kita, tetap jaga hidup kita. Mari percaya dan melihat kebaikan Tuhan. Lebih luas dari samudra, lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala. Suaramu menyembah Tuhan. Dia yang layak terima penyembahan yang terbaik dalam hidup kita. Kami bersyukur buat anugerah-Mu. Terima kasih, oh kasih setia-Mu. Kami memuji nama-Mu, ajaib segala perbuatan-Mu. Kami bersyukur buat segala anugerah-Mu. Kami bersyukur buat segala kemurahan-Mu. Berkat-Mu tak pernah berubah dalam hidup kami. Berkat-Mu selalu baru dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami menyembah-Mu. Segalanya, terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu.
tak terbatas kasih-Mu. Tak terbatas kasih-Mu, tak terbatas kasih-Mu. Tio berdoa buat firman Tuhan. Bapa dalam surga, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kau yang memberkati, Hamba-Mu yang akan menyampaikan, Kau yang memberkati semuanya dalam nama Yesus Kristus yang berdoa. Ya. Amin. Puji nama Tuhan, Shalom. Shalom. Pagi hari ini kita bersyukur bahwa kita masih terus diberikan kekuatan, diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita boleh bersama-sama membangun tahta Tuhan di dalam setiap keluarga kita, di dalam setiap penyembahan kita kepada Tuhan, di dalam segala perkara, di dalam segala situasi apapun. Mari teruslah belajar supaya kita menjadi pribadi yang tidak mudah menyerah, pribadi yang terus berjuang bersama dengan Tuhan. Sikap tidak mudah menyerah, patah semangat, putus asa tidak boleh dimiliki oleh setiap orang yang ingin meraih kesuksesan dan keberhasilan di dalam kehidupannya. Tetapi setiap kita yang rindu mengalami perkara yang ajaib, perkara yang besar dalam kehidupan kita, biarlah sikap jangan menyerah itu senantiasa ada dalam kehidupan kita. Saya rindu memberikan satu kebenaran firman Tuhan yang membawa hidup kita semakin kuat melewati situasi terberat apapun dalam kehidupan kita. Saya memberikan tema firman Tuhan pagi hari ini, jangan menyerah. Mari buka kebenaran firman Tuhan di dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-13. Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-13, ayat yang sudah tidak asing buat setiap kita. Tetapi mari kita merenungkan bersama-sama kebenaran firman Tuhan ini. Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-13, kita membaca sama-sama ayat ini. 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Satu hal yang luar biasa yang ditulis oleh Rasul Paulus di dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ada satu hal yang luar biasa yang mau kita lihat pagi hari ini. Ada seorang hamba Tuhan yang bernama Norman Vincent, salah seorang hamba Tuhan yang berasal dari Amerika. Dia berkata bahwa kehebatan seseorang tidak terletak pada saat mereka menghadapi hal-hal yang baik, tetapi saat mereka menghadapi hal-hal yang buruk dari kegagalan yang melanda mereka. Seorang hamba Tuhan yang bernama Norman Vincent, dia mengatakan bahwa ketika kita rindu meraih sebuah keberhasilan, ketika rindu menjadi seorang pribadi yang kuat di dalam Tuhan, itu terbukti ketika kita menghadapi situasi yang paling sulit, situasi yang terberat dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pagi hari ini kita sama-sama melihat bagaimana setiap kita, dimanapun kita berada, menghadapi situasi di bangsa ini. Mungkin situasi di pekerjaan kita, situasi di dalam keluarga kita. Ada banyak hal yang mungkin Tuhan izinkan terjadi hari-hari ini melanda kehidupan kita. Mungkin ada banyak di antara kita yang mulai berkata, rasanya aku sudah tidak mampu menghadapi situasi yang sangat berat dalam kehidupanku. Ada banyak pergumulan yang terjadi dalam kehidupanku. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pagi hari ini setiap kita mau belajar bagaimanakah kita bisa memiliki sikap agar kita menjadi pribadi yang tidak mudah menyerah. Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-13, saya akan kembali membacakan buat setiap kita. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Hal yang pertama, bagaimanakah setiap kita bisa memiliki sikap yang tidak mudah menyerah? Yang pertama, selalu andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Rasul Paulus di dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-13, dengan jelas menegaskan kepada setiap kita, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kekuatan kita bukan karena apa yang kita miliki, bukan terletak di dalam segala harta yang kita miliki, bukan terletak di dalam pekerjaan yang kita miliki, bukan terletak di dalam ekonomi yang kita miliki, tetapi kekuatan kita terletak di dalam nama Tuhan. Ketika kita mengandalkan Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita, percayalah bahwa segala perkara dapat kita tanggung di dalam nama Tuhan.
perkara besar, perkara yang mungkin rasanya membuat kita tidak mampu lagi. Tetapi satu hal kita meyakini, bahwa selalu andalkan Tuhan dalam perjalanan hidupmu. Melihat situasi dalam kehidupan kita, mungkin ada yang di antara kita, ada beberapa di antara kita yang mulai bergumul tentang perekonomian kita, bergumul tentang pekerjaan kita, bergumul dengan situasi segala penyakit yang terjadi di bangsa ini. COVID-19 itu senantiasa membawa kehidupan kita untuk kita bisa berkata kepada Tuhan bahwa kekuatan kita ketika kita mengandalkan Tuhan, kita bisa tidak menyerah karena kita mengandalkan Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita. Kemudian sikap kedua yang harus kita miliki supaya kita tidak mudah menyerah di dalam Tuhan. Saya akan membacakan di dalam Yohanes pasal yang ke-15. Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-5 di sini dikatakan, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Bagaimanakah sikap yang harus kita miliki supaya kita menjadi pribadi yang tidak mudah menyerah? Yang pertama, selalu andalkan Tuhan. Kemudian yang kedua, selalu tinggal di dalam firman Tuhan. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-5, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Allah menantikan setiap kita menghadapi situasi hari-hari ini. Tetaplah tinggal di dalam Tuhan, tetaplah melekat dengan Tuhan, tetap melekat dengan firman Tuhan, tetap lakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab kita percaya bahwa Tuhan yang menjadi pokok anggur dalam kehidupan kita. Ketika kita melekat dengan pokok anggur itu, situasi terberat apapun, masalah sebesar apapun. Mungkin ada yang berkata dalam kehidupan kita, "Aku bergumul tentang keuanganku." Percayalah, ketika engkau melekat dengan Tuhan, tinggal selalu melakukan firman Tuhan. Apapun yang menjadi beban dalam hidupmu, apapun yang menjadi pergumulan dalam hidupmu, jangan pernah menyerah. Kita punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang hidup, Tuhan yang senantiasa memberikan kemenangan dalam kehidupan kita. Kerinduan Tuhan buat setiap kita, Bapak, Ibu, Saudara, dimanapun kita berada, di dalam setiap keluarga kita, di dalam setiap pekerjaan kita, di dalam setiap apapun yang kita lakukan, mari terus lakukan. Andalkan Tuhan dalam setiap kehidupanmu dan selalu melakukan firman Tuhan, selalu tinggal di dalam firman-Nya, sebab firman Tuhan itu iya dan amin. Janji firman Tuhan itu tidak pernah berubah. Ketika Dia berjanji, Dia akan memberikannya, Dia akan menepatinya dalam kehidupan kita. Amin. Semua tergantung dari kehidupan kita, semua tergantung dari iman kita. Mari terus berjalan dengan iman kita, bukan berdasarkan apa yang kita lihat, apa yang belum pernah kita dengar, apa yang belum pernah kita lihat, apa yang belum pernah timbul dalam hati kita. Tuhan sanggup memberikan semuanya dalam kehidupan kita. Tetap semangat, jangan menyerah dalam Tuhan. Kita punya Tuhan Immanuel yang senantiasa menyertai kehidupan kita. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Kita mau menyerahkan setiap hidup kita kepada Tuhan. Biarlah kita berkata kepada Tuhan, "Tuhan, aku tidak akan pernah menyerah kepadamu. Aku tidak akan pernah menyerah dengan situasi terberat apapun dalam hidupku. Sebab aku percaya, aku punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang bisa aku andalkan." Mari datang kepada Tuhan, kita akan menyerah. Yeah.
semua yang ku bisa tetapiku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Mengapa kita tidak boleh menyerah? Sebab kita harus punya hati yang percaya bahwa Tuhan punya rencana yang terbaik. Ada banyak tantangan, tapi percayalah tantangan itu membuat kita tahan uji, membuat kita kuat di dalam Tuhan, membuat kita makin bergantung kepada Tuhan. Hari ini apapun yang Bapak Ibu sedang hadapi, apapun yang sedang kita hadapi, orang-orang sedang ada dan banyak orang berkata ini masa sulit. Tapi mari ubah cara pandang kita untuk kita berkata bahwa ini masa di mana Tuhan memberkati kita. Ini masa di mana Tuhan mencurahkan berkat kepada kita. Ini masa di mana Tuhan akan membuat banyak mujizat dalam kehidupan kita. Mari miliki cara pandang yang terbaik dengan kacamata dari Tuhan, bahwa ini masa-masa di mana Tuhan akan melimpahkan berkat yang terbaik dalam kehidupan kita. Kalau orang berkata ini masa sulit, tapi biarlah iman kita berkata ini masa di mana masa kita mengucap syukur di hadapan Tuhan. Saya tidak tahu apa yang sedang Anda hadapi, tapi mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita minta pertolongan Tuhan, kemurahan Tuhan, mujizat Tuhan. Jangan pernah menyerah. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Nanti Fani berdoa menyerahkan buat seluruh jemaat. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan buat mereka. Terima kasih. Terima kasih Bapak untuk pagi hari ini, Yesus Tuhan. Bapak, kami berdoa untuk setiap jemaat yang berdasar dan siap dimanapun mereka berada, Yesus Tuhan. Biarlah tangan Tuhan selalu menolong setiap kami, Yesus Tuhan. Amin. Engkau yang tahu setiap pergumulan kami, Bapak. Engkau yang mengerti setiap masalah yang dihadapi oleh setiap jemaat-Mu, Bapak. Engkau yang campur tangan, Engkau yang memberkati, Yesus Tuhan. Biarlah setiap jemaat-Mu dapat terus berpegang teguh kepada-Mu, Yesus Tuhan. Amin. Mengandalkan Engkau, Engkaulah pokok anggur kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, Bapak. Bapak, kami bersyukur. Kami mau berdoa buat pemerintahan bangsa kami, bangsa Indonesia. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan untuk mereka dapat terus bertahan, bahkan melihat kebaikan Tuhan. Tuhan berikan hikmat buat mereka, dari Bapak Presiden sampai kepada pemerintahan paling bawah RT RW. Tuhan berikan mereka kekuatan. Kami percaya dengan hikmat dari Tuhan kami dapat mengatasi problem virus COVID-19 ini, dan kami akan menyaksikan Indonesia dipulihkan, Indonesia mengalami kemenangan, bahkan Indonesia makin penuh kemuliaan dari Tuhan. Tuhan berkati seluruh rakyat Indonesia, biarlah mereka terus sehati bersama-sama mendukung pemerintah. Kami juga berdoa buat gereja-gereja di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Tuhan memberikan kami kekuatan untuk kami terus dapat mengembalakan yang terbaik, meskipun secara online dan kami tidak bisa bertatap muka, tapi kami percaya Tuhan yang akan terus menyatukan roh kami, sehingga kami akan senantiasa melihat segala kebaikan-Mu. Kami berdoa buat mereka yang sedang ada dalam pergumulan ekonomi mereka, pekerjaan mereka, keluarga mereka. Tuhan campur tangan segala kuasa-kuasa kegelapan yang berusaha untuk mengintimidasi, membuat iman kami makin goyah. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan mematahkan, sehingga kami memiliki iman yang teguh. Kami berharap kepada Engkau. Hamba menyerahkan buat seluruh hamba-hamba Tuhan. Tuhan berikan mereka kekuatan, kesehatan, dengan kekuatan yang dari surga. Terima kasih buat segala anugerah-Mu. Terima kasih buat segala kemuliaan-Mu, Tuhan. Kami percaya berkat yang baru, anugerah yang baru, kemurahan yang luar biasa dicurahkan dalam kehidupan kami. Hamba mau berdoa buat istri hamba-Mu, buat Fani, buat Vio. Tuhan memberkati dengan berkat yang ajaib. Masa depan hidup kami semua di tangan Tuhan. Terima kasih. Kami memulai hari ini bersama Tuhan, dan kami akan mengecap segala kebaikan Tuhan. Kami
Kami berjalan bukan karena melihat, tapi kami berjalan karena iman kami di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, ya percaya dalam berkat dan kemurahan Tuhan, sama-sama katakan amin.